Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Zainuddin Wagola, Sarjana Pendidikan. Saya sedang melaksanakan uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 tahun 2023 LPTK Universitas Hairun Ternate dengan nomor peserta 10190230126. Saya akan menampilkan model pembelajaran problem basic learning di SMA Muhammadiyah Limboro. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong perhatikan ruangannya, apakah ruangannya sudah rapi? Ya. Selanjutnya, sebelum kita mulai kegiatan pembelajaran kita pada pagi hari ini, silakan ketua kelas maju di depan untuk memimpin doa. Dipersilakan sekalian dengan membaca Quran. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita mulai. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Pertemuan pertama yaitu tentang pembelahan sel. Dimaksud dengan pembelahan sel. Masih silakan coba. Pembelahan sel adalah proses di mana sel membelah dirinya menjadi dua bagian. Menjadi dua bagian, apa-apa saja? Langsung dan tidak langsung. Iya. Ini tujuan pembelajaran. Yang pertama, mengidentifikasikan tahapan-tahapan siklus sel dengan benar. Yang kedua, menuliskan. Kemudian yang ketiga, membedakan spermatogenesis dan oogenesis dengan tepat dan benar. Itu tujuan pembelajaran kita. Baik, mudah-mudahan Anda pahami peta konsep gametogenesis atau yang disebut dengan reproduksi. Dan dibagi lagi menjadi dua, spermatogenesis dan oogenesis. Sampaikan materi kita yang selanjutnya. Apa yang dimaksud dengan siklus sel? Tahapan siklus sel. Siklus sel terbagi atas dua. Yang kedua, tahap. Selanjutnya nanti silakan Anda simak video ini. Kalau berolah sebenarnya, kalau salah satu tahap siklus sel itu adalah proses pembelahan sel atau mitose. Masa mitosis bergantian dengan tahap yang lebih panjang yang disebut interfase. Untuk lebih jelasnya mengenai tahapan ini, yuk kita simak penjelasan selanjutnya. Interfase dapat dibagi menjadi 3 fase. Fase D1 atau D1, fase S atau sintesis, dan fase D2 atau D2. Memasuki fase M atau fase mitosis. Mitosis sendiri terbagi ke dalam 5 fase, yaitu profase, prometafase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian diakhiri dengan pembelahan sitoplasma yaitu sitokinesis. Materi tentang gametogenesis, spermatogenesis, dan oogenesis. Gametogenesis adalah proses pembentukan dan perkembangan gamet. Yang pertama kita akan bahas adalah spermatogenesis, pembentukan dan perkembangan sperma. Spermatogenesis terjadi di tubulus univerus testis. Selanjutnya, kita akan membahas oogenesis yang terjadi pada wanita. Oogenesis adalah pembentukan dan perkembangan ovum.
Demikian tadi materi tentang spermatogenesis dan oogenesis. Baik, demikian tadi video yang saya tayangkan. Yang selanjutnya saya bagikan LKPD. Tapi sebelumnya itu, silakan Anda membagi kelompok. Satu kelompok 5 orang. Saya baca nama-nama kelompoknya. Putri Sugianto, Asmita Mustari, Najwa Durrahman, Zunurainil Mombo, Ayustina Hasan. Yang lain menyesuaikan. Ya, meja itu digabungkan jadi satu di sini, kelompok kedua di sana. Yang ini juga. Ya, baik. Silakan Anda gunakan HP. Tahapnya tulis di mana, Pak? Di sini. Sudah. Silakan. Nanti disebutkan nama kelompoknya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok keempat, kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul siklus sel. Untuk materi selanjutnya saya persilakan kepada tim saya di sini untuk menjelaskan. Jadi saya akan menjelaskan mengidentifikasi tahapan-tahapan siklus sel dengan benar. Yang itu yang pertama interfase. Interfase terdiri dari 3 fase, yaitu yang pertama gap 1 atau ditulis G1, yang kedua sintesis, yang ketiga gap 2. Yang kedua yaitu mitosis. Mitosis terdiri dari 4 fase, yaitu profase, metafase, anafase, dan telofase. Yang ketiga yaitu gametogenesis. Gametogenesis terdiri dari 2, yaitu spermatogenesis dan oogenesis. Ada penting itu saja dari kami. Saya persilakan kepada teman-teman kelompok lain, mungkin ada yang mau ditanyakan. Saya dari kelompok 2. Ini bertanya kepada kelompok 4. Pertanyaan saya, apa fungsi siklus sel? Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan di kelompok 2, apa itu siklus sel? Siklus sel adalah fungsi sel yang paling mendasar berupa duplikasi akurat sejumlah besar DNA di dalam kromosom dan kemudian memisahkan hasil duplikasi tersebut hingga terjadi 2 sel baru yang identik. Ya mungkin itu saja dari hasil kerja kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kelompok 3 silakan. Kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Saya persilakan kepada teman saya untuk membacakan hasil diskusi kami. Baik teman-teman, di sini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Mengidentifikasikan tahap-tahap siklus sel dengan benar. 1. Tahap-tahap siklus sel terbagi atas 2, yaitu interfase dan mitosis. Yang kedua, menjelaskan fungsi dari setiap tahapan siklus sel dengan benar. Tahap siklus sel yang pertama interfase terbagi atas 3, yaitu B1 berfungsi untuk membentuk sitoplasma baru yang nantinya merupakan bahan untuk membina sel anak. Yang kedua, fungsi dari sintesis, yaitu sebagai tahap terjadinya replikasi DNA. Yang kedua, fungsi dari G2. Yang ketiga, fungsi dari G2 yaitu sebagai tahap persiapan untuk membelah. Ya, demikian itu saja yang dapat kami sampaikan. Jika ada pertanyaan, kami persilakan. Assalamualaikum Oh, ada. warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok 1. Waalaikumsalam. Apa yang
yang terjadi selama fase G1 dalam siklus sel. Fase G1 itu terjadinya pertumbuhan sel dan melakukan sintesis protein. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi kami kepada pemateri. Saya Reza. Oke, untuk lebih jelas di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu dengan judul siklus sel. Mitosis terbagi atas 4 fase. Fase pertama yaitu fase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, dan yang keempat telofase. Jadi dari setiap tahapan siklus sel dengan benar. Pertama, interfase. Fungsinya mempersiapkan pembelahan atau melakukan metabolisme sel. Interfase terdiri dari 3 fase yaitu G1, fase S. Yang ketiga, fase G2. Tahapan yang kedua yaitu mitosis. Mitosis adalah fase pembelahan sel. Pada fase ini, sel membelah diri menjadi 2 sel anak yang identik dan induk. Mitosis terdiri dari 4 fase. Fase yang pertama yaitu profase, yang kedua metafase, ketiga yaitu anafase, yang keempat fase telofase, yang ketiga yaitu Gametogenesis. Gametogenesis terbagi atas 2. Yang pertama spermatogenesis dan oogenesis. Perbedaannya yaitu pada spermatogenesis adalah proses pematangan sperma dalam testis pria, sedangkan oogenesis adalah proses pematangan sel telur pada wanita. Mungkin itu saja hasil dari diskusi kami. Saya serahkan kepada moderator. Kami bila ada teman-teman yang belum paham, silakan ditanyakan. Saya dari kelompok 4 ingin bertanya kepada kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2. Nah, pertanyaannya, mengapa pada tahap metafase kromosom terlihat lebih jelas? Karena pada tahap ini kromosom terletak berjajar pada bidang ekuator bagian Sentromer. Kromosom berkaitan dengan kinetopor yang berhubungan dengan benang Spindel. Benang spindel. Maka kami tutup dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelompok terakhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan ini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Dan kami berserah kepada pemateri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang siklus sel. Perbedaan antara spermatogenesis dan oogenesis dengan cepat dan benar. Nah, ada beberapa perbedaan di sini yaitu ada 5. Yang pertama tentang yaitu lokasi terjadi, yang kedua jumlah sel yang dihasilkan, yang ketiga waktu dimulai, yang keempat frekuensi pembelahan sel, dan yang kelima ukuran sel yang dihasilkan. Untuk lokasi terjadi, untuk spermatogenesis yaitu terjadi dalam testis pada tubulus seminiferus. Untuk oogenesis terjadi dalam ovarium pada folikel ovarium. Untuk jumlah sel yang dihasilkan spermatogenesis yaitu menghasilkan 4 spermatozoa matang dari 1 sel germinal atau spermatosit primer. Untuk oogenesis menghasilkan 1 sel telur matang dan 3 badan polar dari 1 sel germinal atau oosit primer. Waktu dimulai. Perbedaannya itu kalau spermatogenesis dimulai saat pubertas dan berlanjut sepanjang hidup pria. Untuk oogenesis yaitu dimulai sebelum kelahiran saat perkembangan embrio dan berhenti sementara pada tahap diploten pada masa anak-anak. Untuk perbedaan frekuensi pembelahan sel yaitu kalau spermatogenesis berlangsung secara kontinu dan menghasilkan spermatozoa dalam jumlah besar setiap hari. Untuk oogenesis selama seumur hidup wanita hanya beberapa sel telur yang matang karena pembelahan sel terjadi secara terputus-putus. Untuk sel yang dihasilkan
spermatogenesis menghasilkan sel kecil atau spermatozoa, sedangkan oogenesis menghasilkan sel besar atau sel telur karena lebih banyak sitoplasma yang disimpan. Baik, itu saja hasil materi kami. Bila ada teman-teman dan kelompok lain yang tidak mengerti atau ada yang ditanyakan, kami persilakan. Ya baik, saya dari kelompok 4, saya akan bertanya kepada kelompok 1. Pertanyaannya, bagaimana proses terjadinya spermatogenesis? Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Bagaimana proses terjadinya spermatogenesis? Proses terjadinya spermatogenesis adalah yaitu proses yang terjadi pada gonad jantan yang bereproduksi secara seksual. Pada sel germinal jantan yang kita diferensiasi dapat berkembang menjadi spermatosit, akhirnya menjadi spermatozoa atau sperma. Baik, kalau tidak ada lagi, kami akhiri diskusi kami ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang kita memberikan aplaus. Luar biasa. Ya. Ya, demikian presentasi diskusi anak-anak yang ditampilkan di depan. Selanjutnya saya sampaikan diskusi kita hari ini sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Ya. Walaupun mungkin kita sudah capek, sudah sangat melelahkan, tapi saya berikan semangat, pokoknya luar biasa. Ya, mengenai penggunaan materi kita pada hari ini yaitu tentang siklus sel. Kemudian Anda melakukannya lewat lembaran kerja siswa, peserta didik atau yang disebut dengan LKPD. Jadi siswa itu langsung ada soal di situ, kemudian langsung dikerjakan di situ. Ya, baik. Yang terakhir yaitu penutup. Silakan. Pasti setiap pertemuan itu pasti ada yang namanya kesimpulan. Ya, kesimpulan, bukan perpisahan ya, kesimpulan. Jadi kegiatan baik itu materi yang telah disampaikan oleh siapapun pasti ada kesimpulannya. Jadi oleh karena itu lewat kesempatan ini pasti kita menemukan suatu kesimpulan. Oleh karena itu saya persilakan untuk satu orang siswa untuk memberikan kesimpulan di depan teman-temannya. Silakan. Ya. Oke, baik teman-teman. Jadi di sini saya akan memberikan kesimpulan tentang pelajaran atau materi yang kita pelajari hari ini, yaitu tentang siklus sel. Siklus sel adalah kegiatan yang terjadi dari satu pembelahan sel ke pembelahan berikutnya. Siklus sel mencakup dua fase, yaitu interfase dan fase mitosis atau pembelahan. Yang kedua, spermatogenesis atau oogenesis. Spermatogenesis dan oogenesis adalah dua proses yang terjadi di sistem reproduksi manusia, yaitu proses pembentukan sel sperma dan sel telur. Sekian dari saya. Ya, silakan. Terima kasih atas kesimpulan yang telah diberikan. Mari kita berikan aplaus luar biasa. Ya, silakan. Ya, yang berikut. Ya, apa yang Anda kerjakan pada hari ini, saya memberikan apresiasi sangat luar biasa. Ya, bagus. Walaupun itu sudah merasa seperti yang tadi saya bilang bahwa itu kita sudah lama, sudah melelahkan, tapi saya anggap itu sangat luar biasa. Ya, kemudian saya tanya lagi untuk Anda, apakah saya mau tanya ini? Apakah pembelajaran kita hari ini dengan menggunakan LKPD? Bagaimana? Enak. Enak, menyenangkan? Ya, alhamdulillah. Kemudian pembelajaran kita dengan menggunakan media pemutaran video, bagaimana menurut Anda? Senang, menyenang? Ya, bagaimana? Ya, berarti Anda lebih cepat paham dan mengerti dengan menggunakan
media LKPD dengan video. Ya, baik. Yang selanjutnya, ya, kita sudah selesai kegiatan kita. Berarti itu juga saya akan memberikan tugas untuk Anda. Ya, tugasnya di sini ada yang namanya gametogenesis. Ya, gametogenesis ini sebenarnya bukan cuma untuk manusia. Bukan cuma untuk hewan, tapi tumbuhan juga. Jadi yang tidak dibahas di sini adalah tentang tumbuhan. Jadi oleh karena itu anakku sekalian, tugas Anda untuk dikerjakan di rumah, yaitu gametogenesis tentang tumbuhan. Ya, yang ini kan tentang manusia. Ya, yang ini tentang manusia. Hewan sudah tadi yang sudah dibahas. Kemudian tinggal tumbuhan yang menggunakan. Belum dibahas. Jadi karena itu sebagai tugas itu. Kemudian materi lanjutan untuk pertemuan berikutnya, yaitu tentang hukum. Itu sudah bab berapa ya? 4. Hukum Mendel. Ya toh? Itu materi berikutnya. Bab pewarisan sifat. Ya. Pada hukum Mendel bab 5. Ya, baik. Jadi itu saya minta anak-anak belajar di rumah. Kemudian pelajaran tentang hukum Mendel atau pewarisan sifat itu dipelajari di rumah. Jangan bosan-bosan dengan belajar. Selalu mengaspirasi diri supaya Anda tidak pernah kekurangan ilmu pengetahuan. Ya. Ya. Jadi demikian ya pertemuan kita hari ini. Sebelum saya mengakhiri, silakan satu orang maju di depan untuk membacakan doa. Kita selesai. Silakan. Baik teman-teman, untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, mari sama-sama kita membaca doa kafaratul majelis. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, demikian doa tadi mengakhiri kegiatan kita. Dan saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.